Ya, selamat pagi pemirsa. Boker Boker Tov, Shalom Lam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 30 Mei 2025 ya. Bertemu lagi kita di obrolan Jumat Barokah edisi 3 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Teman-teman, saya waktu lupa kemarin di video saya yang berjudul Bijak Bersupranatural ya. Ada satu yang saya lupa sampein, baru kesampaian sekarang, yaitu misal nih ada dari kita yang pengen punya ilmu supranatural tertentu, misalkan ilmu kebal atau ilmu rawa rontek gitu kan. Itu jangan di-denounce teman-teman, jangan di-denounce, jangan dikecam, atau jangan lakukan omongan yang ya kayak yang kemarin dilontarkan sama Om Bagus lah, emang lu siapa gitu dan sebagainya. Itu saya mohon maaf secara pribadi, saya agak kurang setuju dengan itu gitu. Bukan apa-apa, nggak bijak gitu loh, nggak bijak juga gitu loh. Bisa jadi kan orang memang kepengen punya ilmu kebal atau ilmu rawa rontek atau yang sejenisnya, itu kan ada tujuan tertentu lah gitu kan. Ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu, ada hal-hal tertentu lah yang memang membuat orang tersebut harus memiliki ilmu tersebut. Misal kalau untuk self defense, untuk membela diri dari, misalkan nih untuk self defense, untuk membela diri dari serangan-serangan baik itu orang-orang yang zohir maupun dari makhluk-makhluk goib. Contoh kayak yang kemarin saya bahas, bisa diserang sama santet, diserang sama telu, diserang sama guna-guna gak mempan gitu kan. Itu bisa gitu loh. Jangan di-denounce, jangan dikecam atau diburukkan seperti itu, jangan. Ya tapi kitanya juga harus bijak gitu loh. Kitanya juga harus bijak juga. Gak bisa kita minta satu orang bijak sementara kita gak bijak juga, gak bisa. Kitanya juga harus bijak, karena mohon maaf lahir dan batin, kepercayaan tidak semua orang Indonesia itu ya percaya akan hal-hal yang bersifat supernatural seperti itu. Atau mungkin mohon maaf lahir dan batin ya kepercayaannya orang Indonesia itu tidak 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 apa ya, istilahnya, tidak sepenuhnya percayalah dengan hal-hal yang bersifat supernatural seperti itu. Beda dengan saya, kalau saya kan sangat percaya dengan hal-hal yang bersifat supernatural kayak gitu, karena pegangan saya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga sebenarnya, walaupun kita harus bisa menempatkan secara proporsional gitu. Nah terus nih yang paling terakhir nih ya, saya pengen menegaskan sekali lagi ya teman-teman ya, masalah orang yang mengklaim bisa menggandakan uang. Saya mau tegasin sekali lagi biar teman-teman gak terkecoh. Kalau orang itu klaimnya bisa gandain duit ya, gak usah kita ngomongin 100.000 deh, kasih aja 50.000 uang asli. Kita datengin orangnya, suruh dia gandain, minimal kasih, gak jangan gede-gede deh, minimal 250.000. Dari 50.000 jadi 250.000 deh. Masa dari 50 jadi 500. Deh, 50.000 ke 250.000 dulu deh ya. Nah kalau memang dia bisa menggandainnya dan uang yang digandakan itu adalah uang asli ya, uang asli yang sesuai dengan kriteria Bank Indonesia setelah dilihat, diraba dan diterawang. Nah
Berarti kan klaimnya kan tidak salah toh, terbukti kan. Nah, karena biasanya mohon maaf lahir dan batin nih, orang ngaku klaim gandain duit, tapi ternyata ujungnya ketangkap sama polisi. Kenapa? Satu karena terlalu diekspos. Yang kedua, mohon maaf lahir dan batin, saya harus berbicara dengan sangat apa adanya ya. Maaf ya bentar. Saya harus ngomong dengan sangat apa adanya ya. Saya minta maaf teman-teman. Uang yang digandain itu adalah uang palsu. Uang palsu, uang mainan anak-anak itu biasanya. Makanya wajar urusannya sama polisi. Itu uangnya uang palsu. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri kalau orang yang mengklaim bisa gandain duit, tapi kayak yang saya omongin tadi, ya, uang yang digandain itu uangnya asli. Setelah dilihat, diraba, diterawang, dia tidak terlalu mengekspos dirinya di depan publik. Dia cenderung akan menutup rapet-rapet, karena udah pasti ketahuan bakal urusan sama hukum, karena jelas bisa kena jerat, kena pasal, kena jerat hukum. Itu aja. Karena konsekuensinya kena jerat hukum ya, jadi dia tidak terlalu membuka diri gitu loh. Makanya kalau yang di YouTube kayak gitu, saya bilang itu mah abal-abal yang mengklaim bisa ngegandain duit abal-abal itu. Jangan terkecoh teman-teman. Jangan terkecoh ya. Abal-abal banget ya. Ya paling nggak kalau mau ngegandain duit ya lakuin aja yang bener-bener lah, kayak banyakin kerja, banyakin usaha, banyakin sedekah, banyak infak, banyak sodako, banyak wakaf gitu. Insya Allah nanti duitnya tambah banyak. Duitnya tambah banyak nanti. Berkahnya juga tambah. Itu aja. Tapi kalau ketemu orang yang benar-benar mengklaim dia bisa gandain duit, diuji dulu. Bener-bener gak bisa ngegandain itu, tapi uangnya uang asli, bukan uang palsu, bukan uang abal-abal. Kalau beneran ya udah. Tapi kalau ternyata uangnya uang palsu, setelah dilihat, dirabat, diterawang, gak sesuai dengan ketentuan, ya wes, nasibmu dari tamu. Kalau saya sih gitu. Simple kalau udah begituan. Jadi ingat ya teman-teman, ingat ya teman-teman. Biasanya kalau memang benar orang itu bisa ngegandain duit, dia tidak terlalu membuka diri atau vulgar gitu, mengklaim bisa. Nanti malah bahaya teman-teman. Dia akan nutup diri gitu. Dia tahu caranya, tapi dia tutup rapet-rapet. Ya, karena tahu pasti nomor satu urusannya sama hukum. Yang kedua pasti bakal diserbu sama orang. Diserbu sama orang, divideoin, viral, nah bisa repot nanti. Gitu. Ya, orang sekarang kayak gini gawean, viral dikit-dikit viral ya kan, cekrek. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi sedikit pencerahan dan wawasan buat saya pribadi dan juga buat Anda para pemirsa ya. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.